Kata Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah itu selalu memutuskan bacaan satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, dan dijelaskan ayat-ayat itu. Kata Ummu Salamah, yaqulu, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Nabi waqaf, berhenti bacaan itu. Bukan sakta, ngambil nafas. Kalau sakta berhenti tapi enggak nafas. Kemudian habis berhenti, Nabi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lalu berhenti lagi, waqaf lagi. Nabi baca Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Begitu seterusnya sampai akhir Fatihah. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina, amin. Wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin, dan disunnahkan oleh waqaf berhenti atas ujung tiap-tiap ayat daripada surat Fatihah, hatta ala akhiril basmalati, sampai di atas akhir bismillah. Khilafan li jam'in, berbeda pendapat bagi satu kelompok ulama. Minha, di atas ujung tiap ayat, minha, daripadanya, ayin minal fatihati, yakni daripada al-fatihah. Wa in ta'allaqat bima ba'daha, sekalipun berhubungan oleh ayat itu dengan barang yang sesudahnya ayat. Lil ittiba'i, dalilnya karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wal aula an la yaqifa ala an'amta alaihim, adapun yang paling utama yaitu bahwa jangan wakaf oleh seseorang atas lafaz an'amta alaihim, li'annahu laisa biwaqfin, karena bahwa an'amta alaihim itu bukan waqaf, wala muntaha ayatin, dan bukan akhir ayat. Indana, menurut kita madhab Syafi'i. Fa in waqafa ala hadha lam tusannal i'adatu min awalil ayat, maka jikalau waqaf ia atas ini an'amta alaihim, maka tidak disunatkan oleh mengulang dari awal ayat, dari sirata. Wallahu a'lamu bissawabi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, lewat ibarat ini akan dijelaskan bahwa sunnah-sunnah dalam rukun yang keempat
daripada rukun solat, yaitu membaca Al-Fatihah, yakni sunnah-sunnah ketika membaca suratul Fatihah ada 3 sunnah. Ada 3 sunnah. Yang pertama, sunnah sebelum baca Fatihah. Yang kedua, sunnah ketika membaca Al-Fatihah. Dan ketiga, sunnah sesudah membaca Al-Fatihah. Dan kita maklumi sunnah sebelum baca Fatihah 2, sunnah sesudah Al-Fatihah 2, belum kita bedah. Dan sunnah ketika membaca Al-Fatihah menurut apa yang disebutkan oleh Tuan Musannif Fathul Mu'in 1. Jadi totalnya sunat ini 5 begitu. Meski ada sunnah sakta dan seterusnya yang kemarin kita bedah. Singkatnya, malam hari ini kita akan mengkaji kedudukan waqaf di akhir ayat daripada surat Al-Fatihah. Hukumnya apa dalam kacamata hukum Islam? Waqaf apa itu waqaf? Ini bukan wakafin tanah buat masjid, bukan. Ini ilmu tajwid begitu. Waqaf itu adalah memutuskan suara dalam satu waktu untuk mengambil nafas secara adat dengan niat berhenti membaca. Itu namanya waqaf. Ilmu tajwid ini. Jadi waqaf itu adalah qat'us sauti zamanan yatanaffasu fihi adatan biniyati isti'nafil qiraati. Itu waqaf. Bahasa kitanya berhenti aja. Itu waqaf. Nah, sebetulnya secara umum berbicara waqaf, tidak ada ulama sepanjang yang kami ketahui yang mengharamkan waqaf dalam setiap bacaan ayat secara mutlak. Begitu juga tidak diketahui ada ulama yang mengatakan wajib waqaf dalam setiap akhir ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Yang ada, apakah hukumnya sunnat waqaf di akhir ayat ataukah hukumnya hanya sebatas boleh berhenti di akhir ayat, atau bila ada yang mengatakan haram, apakah syarat-syarat yang disebutkan tentang keharaman waqaf itu baik di dalam Asim riwayat daripada Hafaz begitu. Di sini dijelaskan dalam Fathul Mu'in ini, saudara, bahwa wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin. Di dalam salat sunnah yang mengiringi baca Fatihah saat membaca Fatihah 1,
yaitu sunat kita waktu baca Fatihah tuh seayat berhenti, seayat berhenti, seayat berhenti, seayat berhenti, meski ada hubungan antara ayat itu dengan ayat sesudahnya. Apakah hubungan sifat dengan mausuf alaih? Begitu. Apakah hubungan syarat dengan jawab, dan seterusnya. Apakah hubungan silah dengan mausul, sila mausul? Ini dilihat. Fathul Muin, hukumnya kita kalau baca Fatihah dalam sholat sunnah per ayat berhenti, ngambil napas per ayat, sunat berhenti, begitu sunat, begitu. Orang kampung umumnya nggak pakai ajaran ini kalau taraweh. Kayaknya yang nyengir-nyengir ini juga orang kampungnya ini. Satu surat senapasan, apa? Oh, patas, iya patas, super cepat. Itu begitu. Sunat per ayat berhenti daripada Al-Fatihah. Ini ngomongin Fatihah karena urusan sholat ya kita. Meski ilmu ini ilmu tajwid sebetulnya. Jadi berhenti di akhir ayat daripada ayat-ayat Al-Fatihah hukumnya sunnah, termasuk pada bismillah. Anda perlu disambung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, berhenti. Termasuk alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, ini sifat daripada lillah, Allah, lafdzul jalalah, sifat sani, begitu, daripada mausuf alaih, Allah, lafdzul jalalah. Berhenti walaupun masih ada hubungan, termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, ini hubungan. Berhenti. Dalilnya dari mana? Bahwa setiap akhir ayat daripada Al-Fatihah sunnah berhenti. Kata Fathul Muin, lil ittiba. Ulama fikih itu begitulah cara menjawabnya, singkat. Karena ngikut Nabi Muhammad. Jadi jawabannya begitu. Tidak dirinci itu hadis-hadisnya, karena kita fikih bukan kitab hadis, begitu alasan. Jadi cukup dengan menyebutkan lil ittiba, karena mutaba'atur rasul. Mana ittiba'nya itu hadisnya? Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, begitu juga Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam Sunanut Tirmidzi. Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkan di dalam Sahih Ibn Hibban. Juga
Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, juga Imamul Baihaqi meriwayatkan di dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, dan masih banyak ulama lain meriwayatkan mengerucut hadisnya daripada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Sayyidatuna Ummu Salamah. Ummu Salamah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyai bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat. Ummu Salamah ditanya, kaifa qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaannya Nabi baca Fatihah, bagaimana ditanya. Maka Ummu Salamah menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu ayatan yaqulu bismillahirrahmanirrahim thumma yaqifu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu arrahmanirrahim thumma yaqifu. Kata Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah itu selalu memutuskan bacaan satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, dan dijelaskan ayat-ayat itu. Kata Ummu Salamah, yaqulu, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian Nabi waqaf, berhenti bacaan itu, bukan sakta ngambil nafas. Kalau sakta berhenti tapi enggak nafas. Kemudian habis berhenti Nabi baca alhamdulillahi rabbil alamin, lalu berhenti lagi, waqaf lagi, Nabi baca ar-rahmanir rahim, berhenti. Begitu seterusnya sampai akhir Fatihah. Kenapa sunat berhenti? Ya karena nabinya begitu. Sehingga kesunatan ini menunjukkan ibarat dalam sebuah prosa ini titik berhenti, ini titik gitu dalam sebuah prosa. Namanya disebut fawasilus sajai. Begitu. Di dalam syair begitu. Ini namanya qafiyah ujung. Begitu. Ini sunnah berhenti, wong nabinya begitu. Maka dari hadis itu ulama menyimpulkan bahwa sunnah hukumnya berhenti tiap air ayat. Namun tentu tidak mutlak begitu kesunatan itu.
bila mana tidak merusak daripada makna daripada ayat-ayat Quran. Begitu. Ada yang mentafsir, tapi kalau kemudian berhenti itu bakal rusak maknanya. Karena apakah melihat bacaan ataukah melihat esensi? Maka ada juga ulama yang mengata, ada juga daripada ayat-ayat Quran yang berhentinya haram, jadi dosa gitu, karena merusak makna. Di dalam kitab Mustalahut Tajwid dijelaskan ada 10 diantaranya fawailul lil musallin. Kalau berhenti itu wakaf di situ, bagian ulama haram. Kalau berhenti haram, sebab maknanya rusak. Fawailul lil musallin, maka nerakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat masuk neraka, gitu. Karena ini masih koma, belum titik. Maka ulama bilang terusin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, baru pas. Begitu. Inilah ulama ada pendapat. Begitu. Ada yang wakaf itu boleh, macam-macam lah ulama. Begitu. Sehingga bila tidak ada irtibat yang menjadi rusak makna, kalau timbang sifat doang seperti alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmani sifat, enggak apa-apa berhenti, sebab makna tidak rusak meski ada hubungan bahwa ini adalah sifat ar-rahmani ini daripada lafdul jalal, lafad Allah, sifat sani dan sifat awalnya Rabbi. Begitu. Penting memang kita kudu belajar ilmu tajwid pada bagian namanya tentang wakaf-wakaf. Ini mah guru Quran bagiannya. Diatur sampai ulama menulis tuh, seperti Imam Asmuni, ulama besar dari madhab Syafi'i, menulis kitab namanya Manarul Huda. Manarul Huda tebal segede Al-Quran. Apa isinya? Cara-cara berhenti baca Quran dari mulai Bismillah sampai An-Nas. Di mana berhentinya? Kalau berhenti mulai laginya apa langsung, apa diulang lagi? Diatur. Ulama banyak itu menulis tentang hukmil waqfi wal ibtida, hukum wakaf dan memulai bacaan. Ini diatur. Quran enggak sembarangan kita berhenti, ada aturan-aturannya. Makanya suka ada dalam Al-Quran tuh sodlam, wasol, sambung, terusin lebih bagus. Qaf lam, berhenti lebih bagus. Ada waqaf lazim, begitu, macam-macam dikasih ciri oleh ulama biar kita tahu ini berhentinya di mana. Ada dikasih lam alif, jangan berhenti ya gitu. Suka ada ciri-ciri itu. Ini mah bagian guru-guru tajwid gitu. Jadi itu udah ketinggalan kita. Artinya dianggap udah lulus, karena kan kita udah ngaji fikih, kitab dasar. Begitu. Mungkin lolos juga kali ya. Lulus apa lolos? Lam waw sin dibacanya lulus apa lolos? Lolos. Ya gitu. Begitu saudara. Lil ittiba, begitu.
sampai termasuk di akhir bismillah. Bismillah disambung dengan alhamdulillah. Nggak usah berhenti juga. Khilafan li jam'in, ada memang pendapat sekelompok ulama yang mengata sunat bismillah disambung dengan alhamdulillah. Mau imam mau dia makmum, sambung aja dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sunat. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Mu'in ini, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, heran ulama yang mengata sunat. Ndak baca apa hadis ini begitu, bahwa Nabi berhenti. Ini lebih kuat dalalah begitu. Memang ada juga ulama yang menyoroti hadis itu. Dari Ummu Salamah bercerita itu Nabi berhenti bukan berarti sunat, ngunjukin boleh berhenti di sini, boleh, tapi boleh juga disambung. Tapi ada ulama bilang sunat begitu. Ini dhaif. Yang mu'tamad per ayat, akhir ayat berhenti. Ayat kata orang kampung, kecuali taraweh. Sebab kalau taraweh pakai berhenti tuh jamaah bubar. Kayaknya ini jamaahnya ini yang bubar itu. Tuh begitu. Ya udah begitu. Jadi sopir itu harus mengerti penumpangnya. Ini pir, saya ini orang Sumatera, kebut ALS begitu, antar lintas Sumatera, kebut ya, kebut begitu. Tapi sunatnya berhenti artinya ganjarannya gede, punya ganjaran tambahan dari sholat yang dilakukan bila mana setiap ayat berhenti ngambil napas. Tapi saya kan napasnya panjang kayak tiang listrik, mau panjang mau pendek berhenti sunatnya. Berhenti. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan kondisi nafas yang berbeda-beda. Ada yang napasnya panjang, ada yang napasnya pendek. Ya kan nggak bisa begitu. Berhenti. Kalau orang lah berhenti baca Quran karena kehabisan nafas, kita nggak komentari hukumnya. Namanya kehabisan napas dia. Ini namanya disebut waqaf idtirari. Namanya bukan waqaf ikhtiari di dalam ilmu tajwidnya. Bukan pilihan, tapi karena ya habis. Bagaimana kalau habis? Lalu bagaimana kalau orang berhenti karena napasnya nggak panjang? Siratal ladzina an'amta alaihim, habis napasnya, habis di alaihim. Ini bagaimana dia yang model begini? Kan Fatihah itu 7 ayat. Ayat pertama bismillah, udah kita bedah. Ayat kedua alhamdulillah, ayat ketiga ar-rahmanir-rahim, keempat maliki yaumiddin, kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keenam ihdinas siratal mustaqim, ketujuh siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini ayat 7 dalam madhab kita ini Syafi'i. Tapi madhab Abu Hanifah lain. Ayat 1 alhamdulillahirabbil alamin,
Ayat 2 Ar-Rahmanir Rahim. Ayat 3 Maliki Yaumiddin. Ayat 4 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7 Ghairil maghdub. Begitu. Tapi Quran enggak mendukung pendapat itu. Karena Qurannya enggak ada ghairil maghdubi ayat tuh. Iya bener enggak? Gitu. Enggak ada. Gitu ghairil maghdubi. Nah, bagaimana kalau orang berhenti di an'amta 'alaihim? Apa kudu mundur lagi apa enggak? Wal aula an la yaqifa ala an'amta 'alaihim. Yang bagus kalau bisa napasnya panjang, napasnya cukup dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan berhenti. Karena 'alaihim bukan akhir ayat. Jangan berhenti di 'alaihim, jangan. Jangan, bagusnya kagak berhenti. Begitu, bagusnya kagak berhenti. Kenapa kagak berhenti? Dua alasannya. Karena itu bukan tempat wakaf. Kedua, karena 'alaihim bukan akhir ayat di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bukan akhir ayat. Bagaimana kalau kita berhenti di an'amta 'alaihim? Boleh, enggak apa-apa berhenti mah, apalagi kalau kehabisan nafas. Cuman kalau nafasnya panjang mah bagusnya jangan berhenti. Tapi kalau kita napasnya pendek ya berhenti. Ya enggak apa-apa, udah kehabisan nafas. Cuman kalau berhenti di situ jangan diulang. Lanjut aja ghairil maghdubi. Jangan diulang lagi. Ntar diulang lagi berhenti lagi. Iya, karena dia napasnya pendek. Jadi bila ada imam siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, kita ini makruh nih, makruh berhenti. Belum tentu emang dia napasnya. Kalau yang napasnya panjang baru makruh. Kita pengen tahu makruh dan tidak ya kudu nanya. Kalau kagak nanya nggak boleh nyimpulin. Begitu namanya orang napas habis gitu. Bagaimana ya orang napasnya nggak panjang? Begitu napasnya begitu. Kenapa enggak jangan di fa in waqafa ala hadza, kalau dia berhenti pada an'amta 'alaihim lam tusannal i'adatu min awal. Enggak sunnah diulang lagi dari awal. Satu di antara alasan enggak sunnah, ada ulama yang mengata mengulang-ulang rukun solat kauli pun membatalkan solat. Kayak mengulang-ulang sujud dari 2 menjadi 3 dan 4. Mengulang tuh. Wis kita meroikan pendapat yang mengulang bacaan itu menjadi batal adanya begitu, karena mengulang-ulang rukun. Daripada begitu udah, kalau napasnya udah habis siratal ladzina an'amta 'alaihim, udah berhenti aja, terusin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu bacaan waladdallin. Itu begitu di dalam kita baca Quran. Jadi singkatnya, kesunahan ketika membaca Fatihah satu, yaitu sunat waqaf pada ujung tiap-tiap ayat, sunat hukumnya.
mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Jazari suka sebutkan itulah dalam syarah daripada kitab qiraat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya minta segini ngajinya itu. Udah katanya diangkat tadi mic-nya. Ya udah. Kalau udah saya segini aja. Wallahu a'lam bishawab.